Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tabe, selamat kita pada selamat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Andi Rahmayuddin, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SD Negeri 3 Lemba, Kecamatan Lalakbata, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menunjukkan video diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif terhadap teman-teman sejawat di Sekolah SD Negeri 3 Lemba, Kabupaten Sopeng. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa karena bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Di kesempatan ini di sini saya akan memaparkan ada beberapa slide nanti yang akan saya tampilkan. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan terlebih dahulu kita baca basmalah dulu ya, buat kita mulai kegiatannya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita pada siang hari ini kita nyatakan mulai. Untuk kegiatan berikutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi pada ibu-ibu kami persilakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
bapaknya tidak sempat untuk hadir, ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi sebelumnya itu kita ini dulu supaya cair suasananya, saya juga bisa cair, ibu-ibu juga lebih bisa cair. Bisa mungkin berdiri, nggak usah berdiri, cukup ambil pasangan masing-masing saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Iya, anggaplah dicukupkan saja, ya, dicukupkan saja. Jadi ibu-ibu teknisnya nanti menggunakan tangan kanannya, ya. Jadi kalau misalnya 2, jadi pasangannya menaikkan 3, jadi langsung dikalikan. Misalnya Ibu Saryani 2, di sini Ibu Ita 3, berarti langsung berlomba untuk menjawab pertanyaan jawabannya. Jadi perkalian 5 saja, ya. Mungkin sudah paham Ibu? Sudah ya? Oke. 1, 2, 3. Iya, yang merasa menang bisa angkat tangan. Cari pasangan lain sesama yang menang. Nah, jadi mengikat siapa tadi di sini teman? Nah, Ibu Saryani pasangan sama Ibu ini. Yang di belakang Ibu siapa? Yang menang tadi siapa? Ya. Ya, kita coba cairkan suasana ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini jadi ibu-ibu nanti bisa diterapkan sama anak-anak ibu-ibunya di kelas ya. Ini untuk mencairkan suasana saja ya. Nah, baik, langsung saja. Mohon maaf karena ini ada gangguan teknis, jaringan lagi bermasalah. Ya, silakan diklik kalinya. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf. Mohon maaf, ini saya bisa cut ya, cut. Untuk memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, mulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu sudah bisa kita mulai ya. Oke. Di sini coba lagi diturunkan lagi lembar pertama. Ya, sayang sekali. Baik Bapak Ibu, jadi pada kegiatan ini yang akan kita lakukan saat ini yaitu diseminasi budaya positif terkait modul 1.4 ya, budaya positif. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit. Mohon maaf sebelumnya. Di sini keberadaan saya di depan bukan berarti saya bisa, tetapi tugas saya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Ya, jadi pada pemaparan kali ini lanjut. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di sini kita mau melakukan diseminasi bagaimana penerapan dan penyebaran budaya positif di sekolah. Jadi pada kegiatan diseminasi ini, di sini saya akan memaparkan bagaimana budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah dan bagaimana alur-alurnya. Nah, di tujuan kegiatan ini, yang pertama menyelesaikan tugas aksi nyata, kemudian
menyebarkan pemahaman materi pada modul 1.4 yang sekarang ini sedang kami tempuh. Kemudian mengimplementasikan budaya-budaya positif pada diri pribadi serta lingkungan sekolah. Nah, kemudian lanjut pada slide berikutnya. Jadi yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Nah, di sini nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lanjut. Iya, bisa diturun sedikit. Jadi di sini ada apa namanya, skema-skemanya, bagaimana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pada bagan-bagan yang ada di sini, bagan disiplin positif, terdapat ada 4 ya. Jadi tadi yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ya. Nah, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realitas kebutuhan kita berbeda dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan pada bagian-bagian ini yang akan kita bagaimana sebenarnya restitusi yang akan kita terapkan budaya positif di sekolah. Lanjut, slide berikutnya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang dimaksud budaya positif, ya. Nah, di sini penjelasannya lanjut. Bukan dari itu nggak ada di upor di kemudian itu sekolah ada itu pahami. Yang penting masih coba nggak lawan. Lanjut. Iya. Lanjut tadi ya. Nah, budaya positif adalah suasana yang mendorong nilai-nilai baik, sikap konstruktif dan perilaku positif. Ya. Kemudian, nah, yang melatar belakangi di sini adalah ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu ya. Pertanyaan pemantiknya setuju atau tidak setuju. Nah, hukum dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, serta disiplin positif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini sangat perlu untuk anak-anak kita di kelas ya. Nah, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Lanjut. Makna disiplin positif. Nah, maknanya di sini, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman maupun hadiah. Nah, ini yang akan kita coba, ya. Lanjut pada slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjut. Kemudian
Bapak Ibu perlu juga kita ketahui bahwa teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, nah di sini dijelaskan bahwa teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghargai ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian turun ke bawah menghargai, ya. Nah seperti yang diungkapkan oleh KHD, ya, Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya anak itu sendiri akan memerintahkan dirinya sendiri dalam hal sadar akan dia merasa bersalah. Hal ini yang tidak bisa saya lakukan. Seperti itu yang dimaksud di sini. Kemudian dihukum oleh penghargaan, ya. Lanjut bisa baca. Lanjut juga. Lanjut. Dia udah semua aja. Kita posisiku begini toh. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah kira-kira ibu hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Luar biasa Bapak Ibu ya ini. Kalau ini sudah dipahami, baik kita langsung saja slide berikutnya. Nah tadi sudah betul ya, ibu-ibu, memang ibu-ibu ini sangat luar biasa ya, sudah pintar-pintar, artinya sudah ada bayangan, sudah diterapkan budaya positif di kelasnya. Lanjut pada slide berikutnya. Nah ini perlu kita bedakan ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin ibu-ibu sudah paham ya apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah itu berbeda maknanya. Nah seperti hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah itu kalau hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Oke, lanjut. Nah, ibu-ibu, bapak ibu, ini perlu sekali kita ketahui ya, apa itu restitusi. Nah, kata restitusi ini jarang sekali kita dengar di kalangan para tenaga pendidik ya. Jadi mungkin pada masa pendidikan belum bergerak baru muncul kata restitusi atau di kurikulum merdeka ini ya. Jadi restitusi ini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kata dosen ya. Sekira ini sudah kita pahami bersama ya. Lanjut saja pada slide berikutnya. Tadi lanjut ini sudah. Ini perlu kita ketahui ya.
bagaimana sih ciri-ciri restitusi itu? Nah, di sini dijelaskan ada 9 poin ciri-ciri restitusi itu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau ada orang yang tidak bermasalah, berarti itu sangat luar biasa. Nah, justru dari kesalahan itu bisa kita membuat lebih belajar, kita bisa menggali apa yang sebenarnya akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang sering di awal tahun ajaran baru di kelas, ya, ini harus kita lakukan. Yang biasa kita kenal ada kesepakatan kelas, atau yang kita kenal adalah keyakinan kelas, ya. Artinya keyakinan kelas itu anak itu sendiri yang akan membuat peraturan-peraturan di dalam kelas tersebut. Lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, ini kegunaan helm ini semua kita ketahui apa manfaatnya, apa fungsinya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang berisi kebajikan-kebajikan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati oleh warga sekolah atau kelas, yang harapannya bisa diterapkan berdasarkan motivasi intrinsik, ya. Nah, di sini ada bagian lingkaran budaya positif, dari situ ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, pada gambar di sini yang mana merupakan keyakinan kelas, ya. Nah, mengapa kesepakatan kelas? Yang pertama, di sini ada kesepakatan kelas, ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, aktif dalam pembelajaran, ya. Kemudian, ya, oke. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y, ya. Ini ada tabel peraturan kelas, ya. Ada beberapa peraturan, kemudian bisa dituangkan nanti kalimat yang positif seperti itu mungkin nanti, ya. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Ini akan masuk ke dalam keyakinan kelas. Lanjut saja, ya, bisa. Ini ya. Nah, karena 35 menit ada. Iya. Jadi anak taunya itu yang penting dari belakang tahu gitu. Iya. Karena kita berdiskusi ini namanya. Namun mau gerakan-gerakan tangan tak bermanfaat di video, ya. Nah, ini peraturan
Ini nanti bisa saya biarkan. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kita pakai bahasa yang positif, ya. Bahasa yang positifnya itu artinya kita simpulkan, kita kecilkan kalimatnya, ya. Seperti tanggung jawab. Jadi pada keyakinan kelasnya itu yang kita tulis atau kita paparkan di dinding itu, inilah yang akan kita tulis. Yang sebenarnya itu sudah merangkum ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya atau kalimat yang enak didengar, yang gaul, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Positifnya itu menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini ada kaitannya dengan keselamatan, menghormati orang lain, serta dilarang menggunakan narkoba. Nah, kenapa di kelas itu sangat dilarang ada kata-kata yang seperti ini, menggunakan, takutnya ini pudar nanti tak lengkap, makanya menggunakan narkoba, makanya. Jadi kita harus menggunakan yang ini positifnya, yaitu kesehatan. Kemudian gunakan masker. Ini yang dikhawatirkan nanti kalau misalnya kita tutup tak lepas, dia nggak mau. Oke, lanjut. Cedek ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada lingkarannya. Kebutuhan dasar manusia itu kita itu sebagai manusia sangat membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ibu-ibu perlu disayang? Perlu sekali. Kemudian apakah ibu-ibu mau bertahan hidup? Iya, mau dong. Makanya ini yang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya. Kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Jadi hal yang keempat ini apabila kita sudah kita miliki semua, artinya kita sudah merasa manusia yang bermanfaat, berguna, merasa benar-benar bahwa saya adalah manusia. Artinya sudah menemukan jati dirinya. Oke, lanjut. Kemudian sesuai tadi lingkarannya, sini ada penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan seperti rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, berhubungan dengan orang lain. Itu kebutuhan sebagai manusia. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu. Nah, kebutuhan ini meliputi harga diri. Nah, ini harga diri, kasih diri kita kan, kita punya harga diri, tidak mau lejak kan? Itu kebebasan, kebutuhan untuk mandiri, mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Lanjut bawah nih yang mau terakhir. Itu bicara aku pakai 1 jam. Oke.
Posisi kontrol sebagai guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah itu harus memposisikan diri terhadap anak-anak murid kita di sekolah, seperti tadi yang disebutkan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pengontrol, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi itu ada penghukum, ya, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, yang manakah di sini dimaksud penghukum? Artinya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh misalnya anak-anak berbuat salah atau membuang sampah sembarangan. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Itu tidak baik. Nah, itu namanya menghardik anak-anak. Jadi pikiran anak itu akan membekas sampai seumur hidup. Jadi apa yang kita lakukan terhadap anak itu akan membekas. Jadi kalau kita tosi kalau berbicara nanti orang itu tidak boleh. Itu namanya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Mungkin maksudnya di sini Pak Guru kecewa kalau Arman melakukan hal seperti ini. Mesini Kak sedih kalau kelas ini berbuat salah sama kelas yang lain. Itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah jika ini, ya. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi contoh misalnya Magelo apa apaknya kejilayaan tidak boleh begitu nih. Itu artinya kita memposisikan sebagai teman terhadap anak tersebut. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh misalnya, bagaimana engkau cuke silau tak malu. Artinya kita jangan langsung memponis anak tersebut bahwa kamu itu salah, cuke. Jadi harus kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Maka kita karena terlambat, apa alasan tak? Seperti itu, ya. Oke. Lanjut. Habis. Oke, goyang. Saya yang goyang. Oke. Jadi ibu-ibu sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk kategori penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memposisikan sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ini guru memposisikan diri sebagai pemantau. Ada di itu. Pokok Indonesia Rayanya nanti itu berpanjang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kita sebagai guru, kita posisikan diri sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kita posisikan sebagai penghukum. Jadi ibu-ibu, dan itu kata-kata itu harus memang kita kelola sebelum kita lampiaskan kepada anak-anak. Jangan langsung seenaknya mau melampiaskan kata-kata, karena itu akan
lekas sekali pada jiwa anak tersebut, ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, jadi selama ini kita sebagai guru berada di posisi mana? Nah, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang luar biasa, ya. Ayo. Iya, betul. Artinya gerakan-gerakan tadi saya bisa masukkan dalam video nanti. Saya bisa silent ini nanti, ya. Nah, pernyataan yang ada di sini, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana ibu-ibu bisa memposisikan diri sebagai apa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Bu Suri, ya. Luar biasa. Nah, kemudian ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu ya. Iya, betul. Betul. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apa? Tenang. Iya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, luar biasa. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah kita bisa memposisikan? Iya, sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu hukum. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, ya. Luar biasa ibu-ibu ini, ya. Guru hebat, ibu hebat, ibu cantik juga. Lanjut. Nah, iya. Nah, jadi selama ini kita sebagai guru berada di posisi mana? Mungkin saya bisa persilahkan kepada ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait yang dijelaskan tadi oleh Pak Andi Rahman, calon guru penggerak angkatan 11, bahwa dalam memposisikan diri pada anak didik kita di sekolah ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja. Nah, dari yang ditampilkan tadi, kita sudah memahami bahwa ternyata seharusnya sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Artinya bagaimana kita selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak didik kita ketika ada masalah yang ditemukan. Jangan langsung menghukum, jangan langsung sebagai pembuat rasa bersalah yang menjadikan anak ini dirinya semakin bersalah, dan besok-besok dia akan menjadikan dirinya tidak berniat lagi untuk datang ke sekolah karena bisa merasa takut atau malu. Tetapi bagaimana kita seorang guru memposisikan diri sebagai manajer, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa anak itu sendiri menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia bisa memahami secara sendiri kesalahannya. Dia bisa menjadikan dirinya menemukan solusi dari apa yang dilakukan, dan menjadikan anak ini nanti bisa bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan dari penjelasannya tadi. Oh, ternyata selama ini kadang kita sebagai guru memposisikan diri sebagai penghukum, memposisikan diri sebagai pemantau, dan mudah-mudahan setelah ada penyampaian dari Pak Andi tadi, mudah-mudahan kita sebagai guru bisa seterusnya memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu tadi penguatan dari Ibu Sumarni yang sangat luar biasa, bisa membuka pikiran kita, mencerahkan pengetahuan kita tentang bagaimana sebenarnya peran guru kita di depan para anak dan didik kita. Jadi terangkan dari Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
terkait yang dijelaskan tadi oleh Pak Andi Rahman, calon guru penggerak angkatan 11, bahwa dalam memposisikan diri pada anak didik kita di sekolah ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja. Nah, dari yang ditampilkan tadi, kita sudah memahami bahwa ternyata seharusnya sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Artinya bagaimana kita selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak didik kita ketika ada masalah yang ditemukan. Jangan langsung menghukum, jangan langsung sebagai pembuat rasa bersalah yang menjadikan anak ini dirinya semakin bersalah, dan besok-besok dia akan menjadikan dirinya tidak berniat lagi untuk datang ke sekolah karena bisa merasa takut atau malu. Tetapi bagaimana kita seorang guru memposisikan diri sebagai manajer, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa anak itu sendiri menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia bisa memahami secara sendiri kesalahannya. Dia bisa menjadikan dirinya menemukan solusi dari apa yang dilakukan, dan menjadikan anak ini nanti bisa bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan dari penjelasannya tadi. Oh, ternyata selama ini kadang kita sebagai guru memposisikan diri sebagai penghukum, memposisikan diri sebagai pemantau, dan mudah-mudahan setelah ada penyampaian dari Pak Andi tadi, mudah-mudahan kita sebagai guru bisa seterusnya memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, itu tadi penguatan dari Ibu Sumarni yang sangat luar biasa, bisa membuka pikiran kita, mencerahkan pengetahuan kita tentang bagaimana sebenarnya peran guru kita di depan para anak dan didik kita. Jadi terangkapan dari Selamat pagi Obi, menjelang siang. Ya, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya pagi ini baik. Alhamdulillah ya, bersyukur kalau Obi sampai hari ini tetap sehat walafiat ya, sampai sehingga bisa bergabung tadi sama teman-temannya untuk belajar pada hari ini ya. Obi tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Saya tidak tahu, Pak. Loh, kenapa nggak tahu? Nggak tahu ya? Begini, Obi tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:15. Oh iya. Kalau sekolah itu jam berapa masuk? Jam 7. Oh, itu artinya Obi terlambat atau bagaimana? Terlambat. Oh iya ya. Nah sekarang artinya Obi datang tepat waktu atau terlambat tadi? Terlambat. Nah, terlambat. Jadi perbuatan terlambat itu termasuk perbuatan baik atau tidak baik, Obi? Tidak baik. Kenapa? Karena ketika kita terlambat, kita tidak bisa mengetahui pelajaran-pelajaran yang di dalam buku tersebut. Iya, jadi Bapak Guru bersyukur sekali kalau Obi sadar akan hal itu. Ya. Nah, jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan ya, pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga demikian, pernah melakukan kesalahan, pernah juga mengalami hal yang namanya terlambat di suatu kegiatan ya. Jadi ada saja alasan akibat sehingga Pak Guru bisa terlambat. Begini, tapi di sini Pak Guru
tidak mau mencari siapa yang salah ya, tapi Pak Guru ingin membantu Obi bagaimana mencari solusi supaya kedepannya Obi tidak terlambat lagi ya. Nah, bagaimana bisa mengatasi keterlambatan Obi ke sekolah. Obi pasti punya alasan kenapa bisa terlambat. Karena nonton TV Nah, terus apa lagi? Jadi nonton TV sampai kemalaman. kemalaman. Iya. Nah, selain nonton TV apa saja yang dilakukan? Main HP. Main HP. Iya. Wah, jadi sehingga dengan nonton terlalu lama, main HP, sehingga tidurnya kemalaman begitu ya? Iya. Nah, kalau Obi itu biasanya jam berapa tidur? Biasanya? Biasanya kalau tidak nonton TV atau tidak main HP, biasanya tidur jam 9. Iya. Obi masih ingat nggak waktu kita melakukan kesepakatan bersama teman-teman di kelas? Masih ingat? Iya Pak, masih ingat. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Oh, berarti bersyukurlah kalau Obi masih ingat kesepakatan yang pernah dibuat bersama itu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan Obi supaya bisa menerapkan kembali kesepakatan tersebut? Tidur lebih awal, pasang alarm, dan bisa juga minta tolong kepada ibu supaya bisa mengingatkan saya untuk bangun pagi. Oke, bersyukur juga kalau Obi mau melakukan hal seperti itu ya. Nah, kapan Obi bisa mulai? Sekarang Pak. Sekarang ya, dan seterusnya ya. Ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi supaya Obi bisa lebih baik lagi ke depannya dan tidak terulang lagi tadi yang kejadian di kelas yaitu Obi terlambat. Jadi dengan Obi melakukan hal seperti itu, Obi bisa lebih baik dan bisa memberikan contoh terhadap teman-temannya. Sekarang saya ucapkan banyak terima kasih Obi ya sudah mau datang bincang-bincang sama Pak Guru ya. Mudah-mudahan Obi bisa sukses ya. Ya. Selamat pagi Nafia. Ya Pak, selamat pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Tahu nggak kenapa Pak Guru saya panggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nah, begini Nafia ya, karena kemarin saya lihat kamu di jam terakhir, pada saat jam terakhir itu saya kan kasih tugas nih. Nah, di saat mengerjakan tugas, saya lihat kamu lagi menyontek pekerjaan temanmu. Itu apa betul tidak? Betul Pak. Nah, tahu nggak Nafia itu kalau menyontek itu perbuatan salah atau bagaimana? Perbuatan tidak baik Pak. Perbuatan tidak baik atau perbuatan yang salah ya. Begini Nafia, Nafia juga perlu tahu ya bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Pak Guru juga pernah melakukan hal yang salah juga. Nah, yang kemarin itu Nafia yang lakukan itu adalah salah satu perbuatan yang salah karena menyontek. Nah, di sini Pak Guru, kenapa saya panggil ke sini? Saya tidak ingin di sini saya tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru saya panggil ke sini supaya kita sama-sama mencari solusi ya, mencari solusi supaya berikutnya Nafia tidak mengulangi hal yang salah seperti yang dilakukan kemarin itu ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang menyebabkan Nafia bisa menyontek kemarin itu? Bisa mungkin dijelaskan Nafia? Maaf sekali Pak, disebabkan karena saya kelamaan nonton TV sampai kemalaman, dan setelah itu saya juga main HP dan main game bersama kakak saya. Bersyukur kalau Nafia mau mengakui kesalahan itu. Kira-kira kesalahan itu mau diulang nggak? Tidak. Oh, tidak akan ya, bagus kalau begitu. Begini Nafia, Nafia masih ingat nggak waktu di awal-awal di kelas 4D kita melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas pada saat itu? Iya Pak, saya masih ingat di situ ada kejujuran kelas, jujur terhadap, jujur dalam bertindak, dan Ya, apa lagi? dan di situ juga ada kesepakatan juga. Iya, bagus kalau Nafia sudah ingat akan hal itu ya. Nah, sekarang Nafia yakin kalau sikap jujur sangat perlu kita terapkan dalam diri kita? Ya Pak, saya yakin kejujuran itu baik dalam hal kita. Iya. Nah, kalau Nafia sudah yakin, sekarang apa yang harus dilakukan Nafia supaya bisa jujur dalam diri? Saya akan belajar dengan tertib waktu, Ya. dan mengerjakan tugas dengan sesuai kemampuan. Iya, bagus sekali. Jadi bersyukur sekali Nafia menyadari akan hal itu ya. Nah, begini.
kapan Nafia mau mulai lagi dengan keyakinan itu? Hari ini dan insya Allah seterusnya. Bagus kalau begitu, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya Nafia bisa yakin terhadap apa yang kita sudah sepakati atau keyakinan kelas pada saat itu ya. Insya Allah tidak akan terulang lagi ya. Nah, terima kasih Nafia sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Nafia ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafia, senang sekali bisa melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan bagaimana mencari solusi dan masalah saya sendiri. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu untuk menerapkan segitiga restitusi ini, jadi kita bisa terapkan segitiga ibu-ibu. Jadi apabila ibu-ibu menemukan masalah terhadap anak didik kita di sekolah, jadi kita bisa terapkan segitiga restitusi ini ya. Yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu ya, kemudian validasi kebutuhan serta menanyakan keyakinan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, lanjut, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, berarti yang si cocok dia pakai. Mulai sholat mampu ya. Mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan perasaan diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kita bisa menanyakan keyakinannya. Guru berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada kasus, jadi ibu-ibu bisa melihat kasus-kasus yang diterapkan di sini, ya. Ini kasus ini adalah permasalahan, ya, permasalahan yang terjadi di kalangan murid kita di kelas, ya. Lanjut, ya, oke. Lanjut lagi. Coba, Lona, terima kasih. Dan seolah-olah saya baca terakhirnya, toh. Oke. Aman, amin. Terima kasih doanya, doa baiknya Bu. Bu Ani, sekarang Ahmad boleh kembali ke kelas. Kata Ahmad, baik Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Jadi demikianlah tadi apa yang baru saja saya
paparkan di depan sini, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian ibu mungkin bisa memposisikan diri sebagai apa di dalam kelas. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih atas segala kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.